Anies Baswedan meskipun sudah lama tidak menjabat apa-apa, tapi masih saja terus diseret dalam berbagai persoalan yang bukan dibuat oleh Anies Baswedan. Nah, ini lain cerita dengan katakanlah Joko Widodo yang memang terus kekeh tidak mau menunjukkan ijazahnya. Dan dalam berbagai hal masih juga cawe-cawe dalam pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau Anies kan tidak, beliau lepas saja gitu. Tapi kok kenapa masih diseret-seret urusan A, B, C, D, E, F dan seterusnya? Ya barangkali jawabannya mudah saja, karena Anies masih punya elektabilitas, karena Anies masih punya popularitas yang sangat tinggi, sehingga dengan mencantolkan nama Anies, dengan memention nama Anies, maka akan lebih exposure-nya lebih terbuka gitu. Bisa mendapatkan panggung di jagat media sosial, minimal begitu. Karena kalau sudah naik di media sosial, ya media mainstream pasti ngikut. Kan hari ini polanya begitu. Anies Baswedan dan Amran Sulaiman dipertimbangkan masuk bursa Caketum P3. Oke. P3 dinilai memerlukan perubahan signifikan untuk kembali merebut hati rakyat dan memastikan eksistensinya di kancah politik nasional. Karena sekarang nggak lolos ya. Sosok Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai figur eksternal dinilai potensial untuk memimpin partai berlambang Ka'bah. Nama Caketum P3 dari eksternal yang sering menjadi perbincangan positif oleh kader P3 Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan. Itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPW P3 DKI Jakarta, Belly Bilalusalam, kepada wartawan Sabtu kemarin. Menurut Belly, sosok Ketua Umum P3 mendatang harus mampu memberikan efek kejut positif di mata masyarakat Indonesia. Wah, kalau Anies pasti ya. Ia menekankan pentingnya figur yang paket komplit religius dan dekat dengan ulama serta santri, diterima semua kalangan termasuk generasi muda, serta mampu merangkul seluruh komponen internal dan eksternal partai. Dan tentu saja harus kuat plus loyal secara finansial untuk mendukung program-program perjuangan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Senada dengan Belly, Wakil Ketua DPW P3 DKI Jakarta lainnya Haji Ihwan Jayadi menegaskan bahwa perubahan di tubuh P3 merupakan sebuah keniscayaan. Ya, jadi tagline yang paling dibutuhkan oleh P3 adalah perubahan. Dan berangkatnya dimulai dari perubahan pada sosok Ketua Umum P3 mendatang. Ya, ini menarik ya, kalau P3 ini bicara sudah eksternal-eksternal. Kalau beberapa atau kebanyakan partai lain kan memang ya kader. Walaupun ada beberapa pimpinan partai yang tidak tergoyahkan sejak berdiri sampai sekarang. Ini yang harus menjadi kajian bersama kita sebagai Indonesia sebagai yang memilih demokrasi, ya. Karena demokrasi itu yang terdepan adalah partai politik. Tapi kalau partai politik di dalam tubuh partai politiknya saja sudah tidak demokratis, kemudian apa yang bisa diharapkan dalam pemerintahan yang demokratis? Kan kurang lebih begitu diskusi para pengamat dan ahli itu. Nah, sementara itu pengurus DPW P3 Jakarta Dedi Kurniawan menilai saat ini bukan waktunya lagi untuk berdebat tentang kegagalan P3 yang gagal lolos ke Senayan, ke parlemen, karena tak mencapai ambang batas. Fokus ke depan adalah mencari pemimpin figur yang kuat untuk mendukung amunisi untuk 2029. Nah, muncullah nama Anies Rashid Baswedan. Fenomena yang menarik ketika Anies lagi-lagi muncul dalam berbagai persoalan pihak lain. Begitulah kurang lebih. Ya, bagi P3 sendiri saya kira ini hal yang sangat menguntungkan kalau Anies yang memimpin P3. Tapi apakah Anies sendiri tidak akan kesempitan bajunya menggunakan P3 atau malah terkekang? Kan itu juga yang menjadi diskusi banyak masyarakat kita hari ini. Daya tarik Anies Baswedan sebagai figur politik memang ya sudah tidak terbantahkan lagi. Dalam lanskap politik ya sudah membangun citranya sebagai pemimpin yang intelektual, orator ulung, politisi lintas partai. Maka ketika masuk ke dalam partai yang mohon maaf kalau sekarang ya dikatakanlah partai kecil karena tidak lolos ke parlemen, apakah justru itu tidak akan membatasi ya karakteristik seorang Anies Baswedan yang bahkan sudah berhasil dan bertahan dalam arena politik yang begitu kompetitif yang kemarin terjadi?
Mungkin iya, yang mempermasalahkan ijazah Jokowi itu mendukung Anies, tapi bukan karena sakit hati, itu karena nurani. Oke. Jangan beri kesempatan. Oke. Kalau indikator Burhanuddin tak sebut nama Pak Anies, mungkin bayaran dari oligarki bisa lebih sedikit, bahkan zong. Nah, itu dia gitu. Itu yang menarik. Setelah ini kita akan coba saksikan apa yang disampaikan oleh Burhanuddin Muhtadi. Tapi pada sosok Aniesnya dulu sebagai yang difigurkan dicalonkan menjadi ketua umum P3 ini berat saya kira ya, dalam pandangan berbagai sudut pandang yang bisa kita lihat mengenai sosok seorang Anies Rashid Baswedan. Ini agak sulit. Anies itu kan sudah dikenal mampu membangun koalisi lintas ideologi dari PKS, Nasdem, PKB gitu, bahkan tanpa benar-benar terikat pada satu gerbong manapun. Ya, diminta. Bahkan menarik kalau justru hari ini kita melihat, kalau dikatakan Anies diharapkan memimpin P3, kemungkinan besarnya sih tidak. Karena kalau mau bicara tentang kedekatan, baik dari platform maupun figur yang sudah dikenal oleh masyarakat, justru lebih dekatnya ke Nasdem. Iya kan? Apa simbolnya? Simbolnya pakaian yang dipakai Anies. Selalu menggunakan baju biru resisten katanya ya, biru perlawanan. Itu sama persis dengan birunya Nasdem. Itu kebetulan saja. Mungkin saja kebetulan, mungkin juga tidak gitu ya. Tapi kalau melihat platform perjuangannya yang ya tadi lintas kemana-mana, tidak terkungkung, tidak terkekang, justru malah lebih dekat ke Nasional Demokrat. Konon Anies sudah diminta kesediaannya untuk menggantikan Surya Paloh menjadi ketum Nasdem. Partai P3 juga berharap Anies mau menjadi ketum P3. PDIP butuh sosok, apalagi tampaknya hari ini semakin tegas berada di kubu oposisi, dan itu butuh sosok. Apalagi setelah Jokowi dipecat. Siapa lagi sosoknya yang masih segar bugar dan berdampak itu? Jadi pasti membutuhkan Anies Baswedan. Apalagi kemarin sudah ada kedekatan dengan Pramono Anung dan Rano Karno. PKS, ya tadi ya hasilnya kita lihat 4,7 ribu suara yang masuk. P3 dipilih 7%, Nasdem 71%, PDIP 9%, PKS 13%. Banyak juga ya yang berharap Anies Baswedan masuk ke PKS. 5,1 ribu suara ya, berapa menit yang lalu tadi 4,7 ribu, sekarang sudah bertambah 4 ribu suara. Yang berkomentar ada ratusan, kita lihat komentarnya ya. Ternyata 70% ya ke Nasdem. Kayaknya memang dianggap lebih cocok gitu. Tempo hari sebetulnya dianggap lebih banyak cocoknya dengan PKS, tapi karena PKS gabung ke Kim dengan cara meninggalkan Anies dalam tanda kutip karena dianggap pro kontra, anggaplah begitu gitu. Akhirnya drastis turun jadi 13%. Nggak usah gabung katanya. Lebih baik jadi manusia bermanfaat bagi orang lain, berpegang pada kebenaran. Iya betul. Idealnya begitu ya, tapi kalau sudah jadi orang politik ya gimana ya, harus ada partai politik memang. Pak Anies mending nyalon ketum P3, cocok dengan kepribadiannya. Apa ya kepribadian P3 emang cocok ya? Bukannya P3 tidak pernah oposisi dan selalu menginduk pada kekuasaan, dan itu bukan profil kepribadian Anies. Saya kira berbeda ya, tapi ya terserah saja. Kalau mau masuk bisa Nasdem, PKS, dan PDIP. Karena partai bisa dipercaya dan bisa diajak oposisi. Jangan hanurapan P3 banyak pengkhianat, apalagi Golkar pelin-pelan. Tapi sekarang yang jadi oposisi PDIP ya. Sekarang, besok lusa, walau alam. Kan kita tahu, di dalam pemerintahan Prabowo itu tidak ada menteri dari PKS. Ada satu orang, tapi itu pun bukan kader PKS, tapi usulan PKS. Dari Nasdem tidak ada satupun yang jadi menteri. Jadi kalau kita bicara potensi oposisi, ya Nasdem ada jelas, PKS masih ada. Apalagi kalau PKS ingin memperbaiki citra gitu, yang kemarin cukup babak belur di pilkada,
Kemudian sosok Anies nempel, wah bisa balik lagi itu ya. Kebesaran hati Anies Baswedan kan sudah teruji dengan dia tetap mendukung Saihu Ilham di Jawa Barat, ya, pilihan dari PKS.